Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik semua. Baik. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Nah, jadi alhamdulillah hari ini Pak Guru akan memberikan materi mengenai akuntansi dasar, dan hari ini itu merupakan pertemuan kedua Pak Guru. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini dimulai, kita akan mulai dengan doa dulu. Kira-kira siapa yang bisa memimpin doa? Oke, silakan Yusifa. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, berdoa mulai. Doa selesai. Mengenai Pak dan sekalian agar tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan pandemi COVID-19 sekarang ini, harus memperhatikan 3M, rajin mencuci tangan, memakai masker, kemudian menghindari kerumunan. Sebelum Pak masuk ke materi kita, kira-kira siapa yang masih ingat materi yang sebelumnya sudah dijelaskan? Sebelumnya Pak Guru sudah menjelaskan materi mengenai pengertian, kemudian tujuan, dan peran akuntansi. Tujuan akuntansi, siapa yang masih ingat tujuan akuntansi itu apa? Saya Pak Guru. Oke, silakan. Tujuan utama akuntansi ialah menyajikan informasi. Nah, siapa yang masih ingat cara akuntansi seperti apa? Saya Pak Guru. Silakan, Pak Lena. Sesuai dengan pelajaran kita minggu kemarin, yaitu peran akuntansi dalam kegiatan usaha yaitu Akuntansi itu dia lebih ke pemakai informasi akuntansi. Nah, berarti kalau pemakai informasi akuntansi itu, kita sebagai pihak akuntansi yang membuat laporan keuangan itu nantinya akan dipakai langsung oleh pemakai akuntansi. Nah, sekarang Pak Guru tanyakan, apa sih manfaat dari informasi akuntansi itu bagi kita? manfaat yang diperoleh. Ada yang lain yang bisa menambahkan? Menurut saya manfaat yang Tadi yang sudah memberikan pendapat mengenai manfaat dari informasi akuntansi itu terhadap kita. Meskipun di sini sudah hadir semuanya, Pak Guru akan absen lagi untuk siswa yang hadir di sini. Cikita ada, Nur Samawati, Valena. Di sini Pak Guru lihat adik-adik sekalian belum terlalu semangat dalam menerima materi kita hari ini. Mungkin ada yang lagi kurang sehat atau kurang fit. Maka untuk itu Pak Guru akan bangkitkan dulu semangat adik-adik sekalian, dan kita di sini akan menyanyikan dulu lagu Mars SMK supaya itu pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi atau informasi keuangan. Nah, itu materi kita pada hari ini. Dan sebelum Pak Guru masuk pada materi inti, di sini Pak Guru akan sampaikan dulu kompetensi dasar yang nanti untuk indikator materinya. Di sini ada untuk tujuan pembelajaran. Yang pertama, di sini membacanya di sini untuk penilaian Pak Guru. Yang pertama dari presensi, diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Jangan lupa adik-adik sekalian melihat tayangan video Pak Guru, penjelasan singkat Pak Guru dalam bentuk video. Pertama di sini Pak Guru langsung akan membagikan kelompok saja supaya adik-adik sudah bisa duduk berdasarkan kelompok. Bagikan kelompok dulu di sini supaya lebih jelasnya Pak Guru akan bagikan kelompok. Nah, untuk kelompok ini Pak Guru akan buat 4 kelompok. Karena yang kita kelompok 1B Nur Samawati, kelompok 2A Yustifa, dan kelompok 2B Oke Arianti. Nah, setelah itu coba dilihat ada kelompok materinya. Nanti sebentar adik-adik akan baca di situ, kemudian sandingkan dengan videonya yang akan Pak Guru tampilkan nanti, dan dibuat rangkuman ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah adik-adik, untuk hari ini Pak Guru akan memberikan materi mengenai pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Pihak yang berkepentingan dengan informasi akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pihak internal. Internal ini merupakan pihak yang berada di dalam perusahaan atau biasa. Pihak eksternal merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu perusahaan. Oke, demikianlah penjelasan singkat mengenai pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan. Memberikan waktu selama 5 menit untuk membuat rangkuman atau mengidentifikasi materi yang sudah perlu saya lewat video tadi. Kemudian sebentar nanti akan dipresentasikan dan akan diadakan tanya jawab ke kelompok untuk selesai adik-adik? Sudah. Kalau sudah selesai, sesuai dengan informasi Pak Guru tadi, bahwa setelah adik-adik melihat tayangan video pembelajaran Pak Guru tadi, kemudian adik-adik membaca rangkuman materi dalam LKPD yang sudah Pak Guru bagikan tadi, adik-adik sudah mengidentifikasi, kemudian membuat rangkuman materi yang akan diberikan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya selaku ketua kelompok 1A akan memaparkan hasil Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami mengenai pihak internal yang membutuhkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi dalam penjelasan kelompok 1, salah satu pihak internal perusahaan yang membutuhkan informasi akuntansi, yakni pemilik perusahaan atau pemegang saham. Dengan pertanyaan tadi, siapa yang akan menjawab pertanyaan? Baik, kepada saudari Valena, silakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Miranti, yaitu Teman kelompok 2 masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Pertanyaan saya, apakah perbedaan mendasar antara manajer produksi dan manajer pemasaran? manajer produksi bertugas. Jawab dulu ke kelompok 1. Sudah juga singkat waktu, Pak Guru persilakan kepada kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pihak eksternal yang membutuhkan informasi akuntansi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami mengenai pihak eksternal yang membutuhkan. Dalam pemaparan tadi, pihak eksternal yang membutuhkan informasi salah satunya adalah pemerintah. Pertanyaan saya adalah, mengapa pemerintah sangat membutuhkan informasi akuntansi? Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kedua. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nur. Mengapa pemerintah sangat membutuhkan informasi akuntansi? Pemerintah memerlukan informasi akuntansi dari suatu perusahaan karena Inilah hasil diskusi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Jadi memang sangat membutuhkan informasi akuntansi karena pemerintah juga itu dia nantinya akan menentukan besarnya pajak yang akan dibayar oleh perusahaan itu sendiri. Jika perusahaan dengan jumlah pendapatannya banyak, perusahaan yang cukup besar, maka dia juga wajib memberikan pajak kepada pemerintah dengan jumlah juga yang besar. Di sini Pak Guru mengambil satu pertanyaan pokok, satu pertanyaan inti, dan Pak Guru inginkan ini pertanyaan harus dijawab berdasarkan dengan pemegang sendiri, perusahaan atau pemegang saham. Nah, jika misalkan pemilik perusahaan ini tidak termasuk dalam atau tidak bekerja langsung di dalam perusahaan itu,
apakah bisa dikatakan sebagai pihak internal perusahaan atau pihak eksternal perusahaan. Karena di sini masih agak bingung karena kadang-kadang pemilik perusahaan ada yang terjun langsung menjadi direktur di perusahaan itu, ada juga pemilik perusahaan yang hanya mempercayakan karyawannya untuk mengelola usahanya itu sendiri. Pertanyaannya Pak Guru, apakah pemilik perusahaan jika dia berada di luar perusahaan, apakah termasuk dalam pihak internal atau bagaimana? Nah, siapa yang bisa memberikan pendapat di situ? Oh, Istighfar, silakan Istighfar. Terima kasih Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Guru tadi. Apakah pemilik perusahaan yang tidak terlibat langsung dalam perusahaan masuk pada pihak internal atau pihak eksternal perusahaan? Intinya di sini Pak, tergantung pada posisinya. Kalau misalnya pemilik perusahaan atau pemegang saham tersebut terlibat langsung dalam. Nah, jadi luar biasa jawaban dari saudari Yustifa tadi. Kita beri aplaus dulu untuk saudari Yustifa. Nah, itu Pak Guru akan mendengarkan hasil presentasi dari materinya. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yaitu diskusi kami tadi ada dua pertanyaan yang yaitu pertanyaan dari saudari Mirati. Perlu untuk kelompok 1. Kelompok 1A. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi mengenai pihak eksternal yang membutuhkan informasi akuntansi. Dari hasil diskusi kami tadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Jadi sebelum pembelajaran kita hari ini kita akhiri, nah di sini Pak Guru akan membagikan soal di LKPD. Awalnya Pak Guru sudah memberikan rangkuman materi di LKPD. Sekarang Pak Guru akan membagikan soal di LKPD. Adik-adik sekali kita sama-sama ya. Ingat waktu selama kurang lebih 6 sampai dengan 10 menit, jadi silakan dikerjakan. Adik-adik, waktu untuk pengerjaan soal di LKPD sudah selesai. Yang Pak Guru akan kumpulkan sekarang. Soal dan lembar jawaban di LKPD ini, lembar jawabannya akan Pak Guru periksa dan nanti akan Pak Guru sampaikan nilainya pada minggu depan. Dan yang percaya materi yang sudah Pak Guru berikan hari ini sangat bermanfaat untuk adik-adik karena kita juga harus mengetahui materi-materi teori yang ada dalam pelajaran akuntansi dan dasar. Dan bukanlah dengan teman-teman kelompok Anda di dalam kelas mengenai pernyataan berikut. Akuntansi merupakan suatu sistem yang menyediakan laporan keuangan. Pertanyaannya, mengapa pihak kreditur dan pemerintah sangat membutuhkan informasi akuntansi? Selanjutnya, lakukan wawancara kepada pemerintah dan kreditur yang ada di lingkungan Anda. Kemudian, buatlah hasil wawancara dan kumpulkan dalam bentuk laporan wawancara. Itu tugas ini akan Pak Guru kumpulkan minggu depan. Untuk pertemuan selanjutnya di hari Jumat, Pak Guru juga belum masuk ke praktek, masih akan membahas juga materi teori tentang bentuk-bentuk badan usaha. Pak Janur, Nurmawati. Jadi sebelum mengakhiri, silakan dibuka dulu. Dan semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk sekalian, dan sekian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.